Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk di penghujung bab mengenai virus dan peranannya mata pelajaran biologi untuk kelas 10 dengan menggunakan buku dari Kemendikbud. Nah, langsung saja di sini kita akan membahas pada cek pemahaman pada bagian terakhir ya di sini. Yang pertama, virus hanya dapat bereproduksi dalam sel inang. Nah, ini jelas benar. Virus merupakan salah satu makhluk hidup. Belum tentu. Alasannya apa? Ada sebagian pendapat ahli yang mengatakan bahwa virus itu merupakan benda mati. Alasannya apa? Karena virus dapat dikristalkan. Ya, berarti yang kedua ini bukan, tidak benar. Virus bukan merupakan sebuah sel. Benar. Virus tersusun atas materi genetik dan kapsid. Ini juga benar. Lanjut kedua, jodohkanlah gambar fase dengan nama fase yang benar pada siklus berikut. Ini mudah sekali ya. Kalau fase pelekatan kan ini kan melekat ini. Ya. Kemudian ini adalah fase injeksi, di mana virus menempel kemudian dia mengeluarkan material genetik untuk menginjeksi sel inangnya. Kemudian yang ini adalah fase lisis. Paham ya? Pelekatan, injeksi, lisis. Lanjut. 3. Tungro adalah penyakit yang menyerang tanaman padi yang disebabkan oleh virus tungro. Nah, ini adalah benar. Tungro itu merupakan memang virus tanaman padi. Kemudian virus NCD menyebabkan penyakit tetelo pada ayam dan itik. Itu juga benar. NCD itu singkatannya adalah Newcastle disease. Jadi biasanya nanti kepala si ayam atau kepala si unggas itu melengkung, bisa melengkung gitu. Itu NCD. Jadi ini juga benar. Chikungunya adalah penyakit demam yang disebabkan oleh virus dengue. Itu salah ya. Chikungunya itu oleh bukan virus ya, Plasmodium ya. Ini kan nyamuk, penyebabnya adalah nyamuk, bukan virus ya. Kemudian yang keempat, virus dapat menghasilkan insulin dengan merekayasa materi genetiknya. Ini juga salah. Bukan dengan merekayasa materi genetiknya, tapi biasanya reproduksi insulin itu menggunakan bakteriofagi, ya, virus bakteri. Jadi bukan virusnya yang direkayasa genetiknya, ya. Itu sebenarnya ada di penjelasan pada bagian pada buku Erlangga ya. Kalian juga bisa visit di channel Pak Jul ya. Itu Pak Jul membahas banyak tentang biologi tapi pakai dari sumber bukunya adalah buku Erlangga. Di situ juga dijelaskan bagaimana kita memproduksi hormon insulin. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Nah, ternyata sebelum ke pertanyaan keempat di sini ada sebuah poster ya. Gimana sih isolasi secara mandiri? Nah, ini mestinya topiknya tentang corona kemarin ya. Mungkin udah 4 atau 5 tahun yang lalu. Tetap di rumah dan batasi kunjungan. Gunakan lengan dalam jika bersin atau batuk. Selalu cuci tangan. Buka jendela untuk sirkulasi udara. Jangan gunakan alat makan bergantian. Cuci peralatan makan dengan sabun. Jaga jarak dengan penderita. Gunakan masker dan hindari keramaian jika keluar rumah. Nah, kita bisa mengidentifikasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mengatur jarak maksimal 2 meter dapat mengurangi penyebaran virus corona. Nah, ini benar ya. Biasanya istilahnya adalah social distancing. Social distance, jadi menjaga jarak. Benar. Kemudian menggunakan gelas yang sama secara bergiliran tidak dianjurkan. Ini juga benar. Tinggal dalam ruangan ber-AC dapat mengurangi penyebaran virus corona. Ini salah. Ini malah dapat menyebarkan virus corona di dalam ruangan ber-AC.
Kalau ruangan ber-AC itu menyebabkan apa? Aliran udara tidak bisa bebas, sehingga kalau misalkan ada virus di dalamnya, ya sudah, virusnya pasti menjangkiti orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Apalagi kalau ruangan ber-AC itu kan pastinya adalah ruangan tertutup. Lanjut, meneliti sebaran droplet ketika seseorang berbicara, bersin dan batuk. Dalam penelitiannya dia juga mengamati sebaran droplet ketika orang tersebut tidak menggunakan pelindung, menggunakan masker, pelindung wajah atau face shield, dan kaca penyekat. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Peneliti bermaksud membandingkan efektivitas masker, pelindung wajah, dan kaca penyekat. Nah, ini benar karena variabelnya berbeda antara masker, pelindung wajah, dan kaca penyekat. Nah, jadi ini kalau untuk membandingkan efektivitas itu benar karena yang diambil variabel yang berbeda-beda. 2. Peneliti tersebut meneliti perbandingan sebaran droplet atau percikan apabila seseorang menggunakan pelindung dan tidak menggunakan sama sekali. Nah, ini adalah benar ya. Membandingkan sebaran droplet percikan apabila seseorang menggunakan pelindung dan tidak menggunakan sama sekali. Ini juga benar. Selanjutnya, data penelitian tersebut dapat digunakan untuk menentukan pelindung yang tepat untuk mengurangi penyebaran COVID. Ini juga benar. Nah, kalau misalkan pertanyaan selanjutnya di sini adalah penelitian lanjutan seperti apakah yang dapat dilakukan oleh peneliti tersebut. Nah, misalkan kita mau melanjutkan ya. Nah, ini di sini ini kembangkan saja dari penelitiannya sebelumnya. Misalkan ini masker, ya. Masker itu lebih baik masker apa? Masker kesehatan atau masker kain, ya kan? Atau masker kain mungkin kan bisa cuci ulang ya. Kalau kesehatan itu kan bisa sekali pakai. Nah, kain itu nanti juga bisa dibedakan bahannya apa saja. Misalkan katun, polyester, apalagi misalkan ada yang kainnya berupa kain broklat. Broklat itu kayak masker yang dipakai buat bahan baju pengantin itu loh. Nah, biasanya kalau orang kebaya itu kan juga pakai masker seperti itu. Nah, penelitiannya bisa kalian kembangkan seperti ini ya. Nah, nanti kalau masalah masker kesehatan nanti bisa dibandingkan rangkap berapa. Misalkan rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, seperti itu. Contoh bagaimana kita bisa mengembangkan penelitian. Gitu ya, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.